Malam ini saya akan berbicara tentang mematahkan kutuk perkataan. Saya percaya bahwa tiap orang, tiap hari, setiap saat berbicara, Bapak Ibu. Tapi tahukah saudara bahwa setiap apa yang keluar dari mulut kita, satu saat nanti kita akan tuai itu. Dan perkataan manusia itu bisa membawa kemampuan mencipta atau merusak. Karena memang manusia diciptakan seperti penciptanya. Kalau kita mendudukan perkataan pada porsi yang salah, maka bisa mengakibatkan kutuk atas hidup kita. Nah, perkataan manusia itu bisa menghidupkan, bisa membangun orang, membangun imannya, bisa mengencourage seseorang. Tapi perkataan manusia juga bisa melukai atau membunuh orang lain. Nah, perkataan manusia itu juga bisa mengobarkan hal-hal besar dalam kehidupan. Menurut Yakobus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-12, dosa karena lidah. Ya, malam ini saya harap supaya Bapak Ibu catat, ini sebuah pelajaran yang mungkin jarang sekali saya lihat di khotbahin. Tapi malam hari ini dari kemarin, kalau Bapak Ibu lihat juga tentang mematahkan kutuk atas tanah juga jarang sekali di khotbahin. Mungkin ada, tapi saya jarang sekali lihat, dengar juga. Tapi malam hari ini kita belajar sesuatu. Saya mencoba untuk menyampaikan ini kepada kita, sehingga kita tidak terjebak di dalam dosa perkataan atau kutuk perkataan ini. Nah, menurut Yakobus pasal 3, ayat 1 sampai ayat 12, dosa karena lidah, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihatlah, saja kapal-kapal walaupun amat besar, dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri, lidah sendiri, dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Lebih daripada virus corona. Ya, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Lihat ya, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancar air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Artinya dari satu sumber yang sama tidak boleh keluar kutuk atau berkat. Harus satu rasa. Dari ayat di atas menggambarkan lidah kita seperti api. Bapak Ibu baca. Yakobus 3 ayat yang pertama sampai 12 dikatakan bahwa lidah kita seperti api, lidah kita seperti kemudi pada kapal. Salah satu yang mengambil bagian dalam dunia kejahatan. Yang keempat, memegahkan perkara-perkara besar. Yang kelima, sesuatu yang buas. Yang keenam, Alkitab katakan lidah kita dinyalakan oleh api neraka. Yang ketujuh, Alkitab katakan lidah kita buas. Yang kedelapan, tidak dapat dikuasai.
Dan yang ke-9, tidak dapat dijinakan alias liar. Mengerikan nggak? Dan itu ada pada organ tubuh saudara. Berapa banyak yang hadir di sore hari ini tidak punya lidah? Tolong angkat tangan. Yang punya lidah, kasih jempol, saya punya lidah. Ya, itu berarti bahwa lidah yang Anda punya itu api, bisa jadi kemudi, bisa salah satu yang mengambil bagian dalam dunia kejahatan, bisa memegahkan perkara-perkara besar, bisa jadi sesuatu yang buas, dinyalakan oleh api neraka, ya, dinyalakan oleh api neraka, buas, tidak dapat dikuasai, tidak dapat dijinakan alias liar. Itu dulu Bapak Ibu tahu bahwa ternyata lidah kita ini yang katanya Bruri Perso 5, lidah tak bertulang, ya, ini berbahaya. Berbahaya. Bisa membunuh, bisa mematikan, bisa menghidupkan, bisa memegahkan perkara besar, bisa dinyalakan oleh api neraka. Semuanya jenis binatang liar, burung-burung di udara bisa dijinakan oleh sifat manusia. Tidak ada satu orang pun yang menjinakkan lidah. Saking liarnya. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18:21 dengan jelas berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Tidak dikatakan hidup dan mati dikuasai COVID-19, tidak. Tidak dikuasai virus corona, tidak. Tidak dikuasai oleh cancer, juga tidak. Tapi Alkitab berkata bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Berarti dari ayat ini dan ayat yang tadi kita baca, Yakobus 3 ayat 1 sampai 12, Amsal 18:21, kita tahu bahwa hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Berarti apa yang kita gemakan, ya, siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Apa yang kita gemakan, setiap kali Bapak Ibu buka mulut, ucapkan satu perkataan, satu saat nanti kita akan menuai. Artinya setiap kali Bapak Ibu buka mulut, maka itu benih yang satu saat nanti akan kita tuai, baik atau buruk, berkat atau kutuk. Haleluya. Itu berarti bahwa perkataan manusia sangat berbisa dan mematikan kalau ditempatkan pada porsi yang salah atau diucapkan dalam situasi yang salah. Sangat mematikan. Dan kenyataannya ada begitu banyak hal yang kita taruh pada porsi yang salah. Mari sore hari ini, malam hari ini kita mengidentifikasi kenapa sampai misalnya ada kutuk perkataan. Mari kita mengidentifikasi kutuk perkataan. Tadi Bapak Ibu saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana akibat, bagaimana fungsi daripada lidah. Bagaimana lidah bisa berfungsi. Menurut Yakobus ada 9 hal yang bisa dilakukan oleh lidah kita. Dan Yakobus, saudara Tuhan Yesus ini menjelaskan bahwa ternyata masalah terbesar dalam kehidupan ini adalah ada di lidah. Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah ke dokter? Berapa banyak ketika Bapak Ibu datang dan dokter bilang, keluarkan lidah, tunjukkan lidahmu? Lalu dokter mengambil senter, lalu lihat lidah saudara. Dari lidah Bapak Ibu, dokter sudah tahu Bapak Ibu sakitnya apa. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, Roh Kudus juga kepingin lihat lidah saudara. Dan hari ini bisa ketahuan, bisa diidentifikasi penyakitnya apa. Dan kebanyakan penyakit yang terjadi adalah penyakit lidah. Itu membawa kutuk. Nah, kutuk yang pertama adalah kutuk perkataan terjadi saat kita tidak dapat menguasai diri. Ya. Kutuk perkataan terjadi saat kita tidak dapat menguasai diri. Alkitab berkata saat Nuh mabuk, Nuh mengutuki Ham. Orang mabuk pasti tidak dapat menguasai dirinya. Ya. Betul. Bahkan Alkitab berkata bahwa jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ada beberapa Bapak Ibu yang latar belakangnya suka mabuk. Orang mabuk nggak bisa kuasai dirinya, ngomongnya sembarangan. Ya.
Saat saudara dan saya tidak dapat menguasai diri, contoh saat kita marah, saat kita tersinggung, saat keadaan seperti tidak ada pengharapan pada kita, tidak ada jalan keluar pada kita, banyak dari kita mengeluarkan kata-kata kutuk bagi diri kita, atau bagi orang lain, atau bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang-orang sekeliling kita. Karena kita tidak bisa menguasai diri pada waktu itu. Salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Kutuk perkataan yang diucapkan oleh Nuh masih turun sampai hari ini. Yang dikutuki itu salah satu anaknya namanya Ham. Ham itu artinya panas. Sem itu artinya luas, ya. Sem itu artinya diberkati. Yafet itu artinya luas, ya gitu ya. Sedangkan Ham artinya panas. Keturunan Ham sampai hari ini masih mengalaminya. Coba kita lihat Kejadian 9:24 sampai 27. Setelah meredahnya air bah, lalu keluarlah Nuh bersama dengan 3 anaknya, 3 menantunya dengan istri ber-8. Setelah Nuh sadar dari mabuknya, dia jadi petani anggur. Dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hambanya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ketika Nuh mabuk, lalu Ham itu sebenarnya anak kedua, Sem, Ham, Yafet. Dia melihat papanya telanjang. Ketika dia lihat papanya telanjang, dia tidak menutupi ketelanjangan papanya, tapi dia menceritakan kepada kedua saudaranya. Dan Bapak Ibu tahu begini, bahwa ketika Nuh sadar dari mabuknya, dan mengetahui bahwa anaknya menceritakan ketelanjangan kepada 2 saudaranya, maka Nuh mengutuki Ham. Bapak Ibu tahu gini, keturunan Ham sekarang ini adalah Afrika, benua Afrika, dengan seluruh negara-negaranya. Maka sampai hari ini, bangsa yang paling miskin di dunia, yang peperangan tidak pernah berhenti-berhenti, yang samparnya tetap ada terus-menerus, adalah keturunan daripada Ham. Itu udah ribuan tahun. Jadi kutuk perkataan itu turunnya unlimited. Sekali lagi ya, kutuk perkataan itu turunnya unlimited. Kutuk penyembahan berhala, Alkitab berkata Keluaran 20 ayat 4 dan 5, 6 berkata turunnya 4 keturunan. Kutuk perzinahan turunnya 10 keturunan. Kalau dihitung dari Yehuda. Yehuda itu tidur dengan Tamar, menantunya sendiri, kemudian lahirlah Peres, jadi Yehuda, Peres, Nahason, Aminadab, Ram, Salmon, Obed, Boaz, Kisai, Daud. 10 sampai Daud masih jatuh dalam perzinahan. Sampai Salomo itu udah terputus, tapi Salomo bangun kutuk sendiri. Punya 700 istri, 300 gundik. Jadi punya 1000 istri, dia bangun kutuk kembali. Tapi saya beritahukan kepada saudara, kutuk perkataan turunnya unlimited, tidak ada batasannya. Apa yang Nuh katakan kepada Ham turun sampai hari ini. Bapak Ibu bisa bayangkan, lihatlah bahwa orang yang kena pada kutuk perkataan hidupnya sangat menderita. Bukan cuma dia, tapi Alkitab berkata bahkan sampai pada keturunan-keturunannya. Bahkan turun tanpa batas generasi. Makanya saya katakan tadi begini, kalau Bapak Ibu membuka mulut, mikir ribuan kali, baru ngomong 1 kali. Jangan ngomong ribuan kali, baru pikir sekali. Sebab apa yang kita ucapkan, Bapak Ibu 1 kali mengucapkan, tarik dengan kereta 1000 pun, nggak akan kembali. Karena itu pikir ribuan kali sebelum ngomong, karena itu bisa jadi berkat atau jadi kutuk. Tadi saya katakan begini, bahwa kutuk perkataan itu bisa diidentifikasi ketika kita tidak bisa menguasai diri kita. Ya. Ketika Bapak Ibu tidak bisa menguasai diri Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan melihat perkataan yang salah,
Perkataan-perkataan mengutuki, perkataan-perkataan tidak membangun akan datang dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu bisa kuasai diri, maka yang kita ucapkan adalah perkataan-perkataan yang membangun. Yang kedua, perkataan kutuk selalu terdengar ketika seseorang ada dalam masalah. Ketika Anda bangkrut, ketika Anda penyakit belum sembuh, ketika Anda lihat anak-anak tidak berubah, anak-anak suka melawan, apa saja masalah Bapak Ibu, ketika kita ada dalam masalah, maka perkataan kutuk selalu terdengar. Saudara bisa dengar anak kurang ajar, anak tidak tahu diuntung, anak binatang, ya. Nama semua binatang disebutkan kepada anak kita, ya. Suami apa lagi? Suami apa, istri apa, semuanya kita lakukan seperti itu. Sehingga akhirnya yang kita ucapkan adalah bukan kata-kata berkat, tapi kata-kata kutuk. Kapan itu terjadi? Ketika kita ada dalam masalah. Ayub ketika diizinkan Tuhan untuk dicobai setan, maka semua yang ada padanya habis dalam satu hari. Nah, setan menyerang 4 hal dalam hidup Ayub, Bapak Ibu. Setan menyerang ibadah Ayub, karena kambing domba pada masa Ayub adalah binatang korban. Setan matikan itu lebih dulu, sehingga Ayub nggak punya ibadah. Jadi ibadah Ayub diserang lebih dulu. Kemudian setan menyerang bisnis Ayub, untanya semua mati dalam satu hari. Kemudian yang ketiga adalah setan menyerang keluarga Ayub, anak-anak, 10 anaknya mati dalam satu hari. Dan yang keempat, setan menyerang pribadi Ayub, borok dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Ayub 3 ayat yang pertama berkata, sesudah itu Ayub membuka mulutnya, mengutuki hari kelahirannya. Ayub 3 ayat yang pertama dengan jelas Alkitab berkata, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Padahal tujuan setan, ya, tujuan setan bukan Ayub mengutuki hari kelahirannya. Ayat di atas menunjukkan bahwa yang tadi saya sebutkan bahwa setan menyerang 4 hal, bahwa Ayub ada dalam masalah besar. Ada dalam persoalan besar, bisnisnya hancur, ibadahnya nggak ada, anak-anaknya mati dalam satu hari, bahkan dia kena penyakit yang aneh dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga Ayub ada dalam masalah besar, akhirnya dia membuka mulutnya, mengutuki hari kelahirannya. Target setan bukan Ayub mengutuki hari kelahirannya. Target setan adalah supaya Ayub mengutuki Tuhan. Tetapi itu jauh dari perkataan Ayub, itu jauh dari mulut Ayub. Nanti kalau Bapak Ibu lihat Ayub pasal 1 ayat 11, kita lihat, tapi ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ulurkan tanganmu, jamalah segala, garis kata, jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Tujuan setan adalah mengambil hartamu, anak-anakmu, semua yang ada di sekelilingmu. Tujuannya adalah ia ingin menggiring kita mengutuki Tuhan. Jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti, setan dengan yakin berkata, ia pasti mengutuk engkau di hadapan. Lalu kalau Bapak Ibu paralelkan ayat ini dengan Ayub 2 ayat yang kelima, Alkitab berkata begini, ternyata ketika ayat Ayub 1 ayat 11 itu, Ayub nggak kutuk-kutuki Tuhan, justru ayat 20, ayat 21, Ayub tersungkur, lalu Ayub berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang, terpujilah nama Tuhan. Justru Ayub memuliakan Tuhan, Ayub menyembah Tuhan, Ayub memuji Tuhan, Ayub tidak mengutuki Allah. Lalu Ayub 2 ayat yang kelima, Alkitab berkata, ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Kalau tadi disuruh begini, jamalah segala yang dipunyainya, sekarang jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapan. Saudara lihat, strategi setan licik banget. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Kenapa kata yang dipakai mengutuk engkau? Kalau kata mengutuki, nggak mungkin pakai daun telinga bicara.
Nggak mungkin pakai hidung bicara, tapi pasti pakai mulut untuk ngomong. Kalau setan serang saudara, harta tidak mempan, ya. Serang anak-anak tidak mempan, setan serang kesehatan saudara. Ada kalanya orang itu jadi kuat ketika dia bangkrut, dia masih bisa kuat, uang masih bisa dicari. Puji Tuhan, haleluya. Tapi ketika dia diserang kesehatannya dan tidak sembuh, dia bisa mengutuki Tuhan. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya bisa perkataan-perkataan yang tidak membangun, tidak mau ucap syukur, mangkel, sakit hati. Kemudian dia berkata, untuk apa doa-doa Tuhan tidak jawab. Jadi tanpa sadar perkataan yang keluar itu mengutuki dirinya, mengutuki anak-anaknya. Bayangkan kalau Bapak Ibu lagi sakit terus orang ribut, pasti Bapak Ibu akan ucapkan kata-kata kutuk kepada orang yang mengganggu kenyamanan Anda karena Anda merasa terganggu karena saking sakitnya. Tapi saya tidak temukan Ayub mengutuki Allah. Ayub tetap menjaga mulutnya, tidak mengutuki Tuhan, tapi Ayub gagal menjaga perkataannya dalam menghadapi masalah kehidupan. Karena itu, hari ini Bapak Ibu mungkin tidak mengutuki Tuhan, tapi Bapak Ibu gagal menjaga perkataan dalam menghadapi masalah kehidupan. Itu bisa jadi kutuk perkataan bagi saudara. Cara jalan keluarnya adalah ketika Ayub pasal 42 ayat 6, Ayub duduk dan mencabut perkataan, menyesal dan mencabut setiap perkataan yang dia ucapkan selama kesakitan yang dia alami. Kalau hari ini Anda pernah kutuki Allah, Anda katakan, untuk apa aku lahir? Tuhan tidak adil. Anda kutuki Tuhan itu. Anda katakan begini, saya kecewa mengikuti Tuhan. Ya. Atau Anda berkata begini, Tuhan itu pilih kasih. Tuhan bisa sembuhkan orang lain, saya tidak. Anda sedang meragukan kasihnya bahwa dia adalah Allah yang adil. Tapi saudara, saya beritahukan kepada saudara begini, bahwa Ayub tetap menjaga mulut tidak mengutuki Tuhan, tapi Ayub gagal menjaga perkataannya dalam menghadapi masalah kehidupan. Saya bersyukur sekali bahwa ini menjadi contoh pemulihan. Kalau Ayub dipulihkan karena dia duduk dan mencabut perkataannya, saudara dan saya juga bisa dipulihkan dari kutuk perkataan ketika kita datang dan mencabut setiap perkataan kita. Ataukah ada perkataan-perkataan orang tua yang mungkin disampaikan di atas kita, bisa kita cabut dan bisa kita patahkan dalam hidup kita. Ayub 40 ayat yang ke-6 berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Haleluya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Kalau Bapak Ibu nanti baca Ayub 1 sampai ayat 42, ada begitu banyak kekecewaan yang Ayub ucapkan. Dia berkata begini, bahwa terkutuklah buah kandungan yang menyusui aku, kenapa aku harus lihat matahari dan sebagainya. Dia tidak kutuki Allah. Ya, dia tidak kutuki Allah, tapi dia gagal menjaga perkataannya dalam menghadapi masalah kehidupan. Bapak Ibu mungkin hari ini jadi orang Kristen, ya, tetap menyembah Tuhan, tetap memuji Tuhan, tapi gagal dalam menjaga perkataannya dalam menghadapi masalah kehidupan. Sehingga itu akibatnya juga menjadi kutuk perkataan dalam hidup kita. Hari ini saya berdoa supaya Bapak Ibu kita mau datang dengan sadar, lalu tahu bahwa ada kutuk perkataan yang saya ucapkan, bahkan mungkin yang diucapkan di atas saya. Dulu papa saya bilang untuk saya, kamu akan jadi tukang bakul, jadi preman. Dan saya bersyukur Tuhan gak dengar dua-dua perkataan itu dari papa saya. Karena Tuhan punya rencana besar untuk saya. Ketika saya bertobat, saya cabut perkataan itu. Karena itu membuat gambar diri saya rusak. Saya hidup di dalam sebuah bayang-bayang kegagalan. Tapi ketika itu dicabut, saya jadi hamba Tuhan sekarang. Amin. Ada anak-anak yang dikutuki, ya. Kamu akan jadi anak yang tidak berhasil. Ada anak-anak wanita yang dikutuki, kamu tidak akan punya anak. Ya, kalau kamu punya suami, maka suamimu akan ceraikan kamu. Saya beberapa kali konseling
dengan wanita-wanita itu, dan mereka katakan gini, bahwa mama sering perkataan kutuk untuk saya. Ya. Kamu tidak akan panjang umur. Ada orang tua yang katakan itu. Ada juga orang-orang tua, ada juga pribadi-pribadi yang mengutuki dirinya sendiri. Mendingan saya mati. Kenapa saya masih hidup? Saya ini gagal. Saya ini nggak bisa apa-apa. Tanpa saudara sadar, Bapak Ibu sedang kutuki, taruh perkataan kutuk dalam diri Bapak Ibu. Dan ini membuat sehingga berkat Tuhan tidak bisa menembus kehidupan saudara, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi karena perkataan kita yang salah di hadapan Tuhan. Kalau tadi kita belajar pertama bahwa kita bisa mengidentifikasi kutuk perkataan ada pada kita itu ketika kita tidak bisa menguasai diri. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi kutuk perkataan itu ketika seseorang ada dalam masalah. Dan semua saudara yang ada di sore hari ini ada dalam masalah. Dan kebanyakan daripada kita, ketika masalah datang, maka kita tidak bisa menguasai diri. Kita salahkan orang, kita kutuki orang, kesalahan orang. Kita maki-maki orang. Haleluya. Jadi sebenarnya kata kunci untuk Bapak Ibu menjaga supaya Bapak Ibu punya perkataan tetap memberkati adalah Bapak Ibu harus punya karakter, punya penguasaan diri, dan punya nilai Tuhan. Tiga hal ini. Punya karakter, punya pengendalian penguasaan diri, dan punya nilai Tuhan. Kalau orang itu tahu bahwa kalau dia tahu bahwa dia tidak berasal dari dunia, kalau dia tahu bahwa dia telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka perkataannya tidak harus seperti orang-orang dunia. Tapi dia harus mengucapkan perkataan yang sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Amin. Jangan membalas caci maki dengan caci maki, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Balas caci maki dengan berkat. Haleluya. Terus hal yang ketiga, Bapak Ibu, ya. Terus hal yang ketiga. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, kita lihat, ya. Hal yang ketiga kita lihat, kutuk perkataan selalu ada di dalam perkataan sia-sia. Kalau kutuk perkataan ada dalam ketika kita tidak bisa menguasai diri, saya minta Bapak Ibu kita konsentrasi, catat ya, ini ibadah. Mari kita duduk lalu konsentrasi dengar firman, bila perlu Bapak Ibu catat, ya, karena kita sedang menghadap Tuhan, dengar Tuhan bicara. Kutuk perkataan selalu ada dalam perkataan sia-sia. Matius 12 ayat 35 sampai 37. Matius 12 ayat 35 sampai 37. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saya dengar Roh Kudus ngomong untuk saya begini. Beberapa daripada Bapak Ibu yang datang sore ini, Anda sakit. Anda punya problem dalam keuangan dan pekerjaan. Karena perkataan yang turun di atas saudara atau apa yang Anda katakan. Kalau itu saudara, Anda boleh tulis di situ, itu saya. Sebentar nanti saya akan pimpin Bapak Ibu untuk kita cabut setiap perkataan ini. Sekali lagi saya dengar Roh Kudus ketika saya baca ayat ini, Tuhan bilang ini, beberapa daripada saudara, lebih daripada 10 orang yang hadir. Anda gagal dalam keluarga, Anda gagal dalam keuangan, bisnismu gagal, Anda sakit hari ini, Anda diserang sakit-sakitan hari ini, karena kutuk perkataan. Orang di atas saudara, orang tua yang katakan, atau Anda sendiri yang mengutuki dirimu sendiri. Lalu Alkitab berkata, tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ingat loh, setiap yang keluar dari mulut kita dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.
Bapak Ibu, dengan jelas Alkitab berkata begini, kutuk perkataan selalu ada dalam perkataan sia-sia. Dan ternyata perkataan sia-sia yang kita ucapkan bukan cuma Bapak Ibu akan alami di bumi efek dampaknya, tapi harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, akan dihakimi di hadapan Tuhan. Itu berarti begini, jangan sembarang omong, jangan sembarang bicara. Bapak Ibu boleh lolos di bumi ini, sudah di bumi dengan begitu banyak masalah, tapi nggak bisa lolos di hadapan Tuhan. Karena semua perkataan sia-sia ini akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Saya coba cari tadi kata sia-sia. Dari bahasa Yunani dipakai kata argos. A-R-G-O-S. Argos. Itu artinya bebas dari kerja, nganggur. Tidak punya pekerjaan. Orang yang nganggur, itu selalu ngomongnya sia-sia. Nganggur di sini artinya gini, Bapak Ibu tidak mempergunakan waktu dengan baik. Nganggur di sini itu artinya Bapak Ibu nggak isi kehidupan yang singkat di bumi ini dengan hal-hal yang bernilai, yang bermanfaat. Sehingga akhirnya kita isi dengan omongan yang sia-sia. Itu argos, arti yang pertama. Arti yang kedua dari argos itu adalah malas. Malas. Malas itu dalam arti ini, menghindari pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Dan saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu lahir di muka bumi, Tuhan sudah memberikan kepada kita potensi, kemampuan, talenta untuk kita bisa memaksimalkannya. Akibat daripada kita tidak memaksimalkannya, selalu punya alasan alias malas. Nah, satu saat orang model seperti ini akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahkan argos itu diterjemahkan dengan mandul. Zero, kosong, nol. Contohnya begini, orang janji, Pak saya pinjam buku Bapak ya 1 minggu, tapi tidak kembalikan 1 minggu. Satu saat Bapak Ibu akan dituntut di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak janji 1 minggu, terus tidak kembalikan, harusnya ketika 1 minggu Bapak Ibu kasih tahu lagi ke orangnya. Pak maaf belum bisa minggu ini, mungkin minggu berikut. Harusnya Bapak Ibu komunikasi. Luar biasa, kelihatannya hebat. Tapi ketika saya turun dari mimbar, Roh Kudus tegur saya. Roh Kudus bilang begini, bohong kamu. Kamu bersaksi dan membesar-besarkan yang tidak harus seperti itu, tapi kamu nambah-nambahin sehingga kelihatannya luar biasa, padahal bukan itu. Saudara, hari itu saya bertobat. Itu namanya argos, sia-sia. Mencoba menyenangkan manusia, tapi sia-sia. Padahal Tuhan mau adalah begini, ada kalanya yang dari Tuhan itu tidak harus populer. Ada kalanya dari Tuhan itu tidak harus yang wow, tidak harus. Ada kalanya dari Tuhan itu simple but powerful, sederhana tapi penuh kuasa. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, selain itu tipu daya setan. Bahkan yang paling berbahaya adalah nasar yang tidak ditepati. Berapa banyak yang berdoa begini, Tuhan, pakai aku jadi alatmu. Tapi ketika berdoa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, Tuhan jawab dengan proses bentuk saudara. Tuhan buat orang-orang datang untuk bentuk Anda untuk jadi hamba Tuhan. Anda marah dengan orang itu. Anda kutuki orang itu. Lalu Tuhan bilang, loh, gua jawab, gua mau pakai orang ini dengan cara membentuknya menjadi alat pilihan dalam tanganku. Tapi kenapa dia marah? Bapak Ibu tidak tepati nasar. Satu saat nanti kita dihukum di hadapan Tuhan bukan karena membunuh. Satu saat nanti kita dihukum di hadapan Tuhan bukan karena Bapak Ibu mencuri. Satu saat kita dihukum di hadapan Tuhan bukan karena Bapak Ibu lakukan dosa besar. Satu saat kita akan dihukum di hadapan Tuhan karena tidak tepati nasar. Yang keluar dari mulut kita.
Tuhan, aku bernasar nanti untuk contoh misalnya uang. Aku mau berikan persembahan untuk ini, untuk gereja seperti ini, untuk ini seperti ini. Bapak Ibu janji tapi tidak lakukan. Saya baca Pengkhotbah 5 ayat 5 dan 6 kepada Bapak Ibu ya. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tetapi tidak menepatinya. Tuhan itu bukan Tuhan yang memaksa. Tuhan kita itu Tuhan yang kasih. Amin. Tuhan itu Tuhan yang tidak otoriter. Tuhan itu Tuhan yang sangat-sangat mengerti kita, mengasihi kita. Lebih baik engkau tidak bernasar, Pengkhotbah 5 ayat 5 dan 6. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilap. Utusan Allah di sini adalah hamba-hamba Tuhan. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ada beberapa orang, mereka berani bernasar di hadapan Tuhan, tapi mereka tidak menepatinya. Saya beritahukan kepada saudara, pertama itu jadi dosa. Yang kedua, Tuhan menghancurkan pekerjaan tangannya. Entah itu bisnis, entah itu keluarga, entah itu apa saja. Akibat daripada janji tidak tepati. Artinya, janji saudara di hadapan Tuhan itu adalah covenant, adalah sebuah ikatan yang harus kita tepati. Berarti kalau kita tidak tepati, maka itu jadi kutuk perkataan di atas kita. Makanya Tuhan berkata begini, jangan bernasar, jangan mengeluarkan janji, karena itu jadi kutuk bagi kita. Lebih baik engkau tidak bernasar, aman. Tuhan itu juga nggak maksa. Daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Haleluya. Coba Bapak Ibu selidiki hari ini. Saya ingat ketika saya mulai bertobat, saya mulai berdoa, Tuhan pakai aku menjadi Allah dalam, saya diproses habis-habisan. 5 tahun pertama diproses habis-habisan, saudara. Ya, diproses habis-habisan. Tapi akhirnya saya mulai sadar, ini jawaban doa. Saya perlu jaga mulut. Dulu mulut saya suka maki-maki orang, ya, suka bicara hal yang sia-sia. Lalu kemudian saya ambil puasa bicara. Puasa bicara itu begini, ketika orang buat marah, saya nggak mau marah. Ya. Ketika orang buat saya mau tersinggung, saya nggak mau tersinggung. Ketika orang bicarakan saya nggak mau ikut bicarakan orang. Ya. Saya memilih untuk berdiam diri. Makanya Alkitab berkata, Yesus kita ketika datang seperti domba yang kelu yang dibawa ke pembantaian. Tidak bicara apa-apa. Yesus tidak bicara apa-apa. Kalau Bapak Ibu nanti lihat dalam kitab Injil, dikatakan begini bahwa orang Farisi ahli Taurat mencoba memancing Yesus supaya dari perkataannya mereka bisa mendapatkan kesalahannya. Yesus nggak ngomong apapun. 3 hal ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu, bahwa kita bisa mendeteksi bahwa kita ada dalam kutub perkataan ketika kita tidak kuasai diri. Makanya orang yang suka cepat marah berbahaya. Hari ini saya kasih tips, kalau Bapak Ibu marah, hitung sampai 100. Lihat mukamu di kaca, mukamu jelek banget. Hitung sampai 100 kalau lagi marah. Hitung 1, 2, 3, saya percaya 50, tensinya turun. Kalau Anda lagi marah, jangan bicara apapun, pasti salah semua. Pasti perkataan kutuk yang kita lepaskan. Pasti penghakiman yang kita lepaskan. Berhenti marah. Karena amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 20. Haleluya. Berhenti marah. Jaga perkataan, mikir ribuan kali. Kuasai diri di hadapan Tuhan. Yang kedua itu apa Bapak Ibu? Kita belajar tadi. Yang kedua tadi apa? Yang kedua kita belajar bahwa perkataan kutuk selalu terdengar ketika seseorang ada dalam masalah. Semua kita ada dalam problem. Ujian. Ketika masalah datang, harap tenang, ada ujian. Ketika masalah datang, mari taruh tanda plus di bibir kita.
Ayo, taruh tanda plus di bibir kita. Solati bibir kita dengan tanda plus itu salib Yerusalem. Ketika masalah datang, ketika istrinya ngomel, ketika suaminya ngomel, istri, ketika masalah datang, jangan ngomong. Ketika Bapak Ibu ngomong dalam masalah, semua salah. Jangan ambil keputusan apapun ketika Bapak Ibu sedang hatinya gundah gulana dan tidak damai, semua salah. Tunggu sampai hati kita damai. Dan yang ketiga, Bapak Ibu tadi kita belajar yang ketiga adalah kutuk perkataan selalu ada dalam perkataan sia-sia. Hati-hati Bapak Ibu ketika tidak ada kerjaan. Hati-hati waktu yang lowong, jangan bicarakan orang. Hati-hati ketika waktu yang lowong, bermalas-malasan, mandul kosong. Janji tapi tidak menepati janjinya. Bicara omong kosong, nasar tapi tidak menepatinya. Satu saat di hadapan Tuhan, Alkitab katakan, setiap kata sia-sia, argos, yang diucapkan oleh orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu, engkau akan dihukum. Menurut ucapanmu pula, engkau akan dibenarkan. Haleluya. Kalau begitu Pak Pendeta, bagaimana cara kita mematahkan kutuk perkataan? Yang pertama, Bapak Ibu harus pastikan bahwa kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Catat Bapak Ibu ya, karena kemarin kutuk di atas tanah, Bapak Ibu ada yang tanya ulang lagi. Ya. Bapak Ibu ada yang tanya ulang lagi. Bagaimana cara mematahkan kutuk perkataan? Pastikan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau tadi Yakobus berkata begini, bahwa lidah kita dinyalakan oleh api neraka, saya beritahukan, ada satu api lagi yang menyalakan lidah kita, yaitu api Roh Kudus. Katakan haleluya. Tulis di situ di komentar, lidah saya dinyalakan bukan oleh api neraka, tapi lidah saya dinyalakan oleh api Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Katakan lidah saya dinyalakan oleh api Roh Kudus. Kalau lidah kita dinyalakan oleh api Roh Kudus, maka buah roh ada di situ, kasih ada di situ, pengampunan ada di situ, berkat ada di situ, tidak ada kutuk. Haleluya. Rubah hidup kita hari ini. Rubah. Karena Bapak Ibu lihat perkataan yang Bapak Ibu ucapkan hari ini, kalau tidak terselesaikan sampai di takhta pengadilan Tuhan. Dan ada banyak orang Kristen yang dihukum bukan karena mereka hidup dalam dosa yang orang wow, dia tidak. Dihukum karena tidak mencabut perkataannya. Atau hidup dalam kutuk perkataan. Yang kedua, berusaha ingat semua perkataan kutuk atau sia-sia yang dikatakan oleh orang tua atau diri sendiri. Berusaha untuk ingat. Kalau ada yang ingat langsung tulis di situ. Saya ingat papa saya bilang ini, mama saya bilang ini, teman saya bilang ini, dan Anda lupa cabut tulis itu. Nanti sebentar kita akan cabut itu. Ya. Berusaha ingat perkataan kutuk atau perkataan sia-sia yang dikatakan orang tua atau diri sendiri. Oh, saya gagal. Saya nggak bisa. Oh, saya dibilang sakit-sakitan. Oh, saya dibilang anak bodoh. Oh, saya dibilang anak tidak mampu. Itu kutuk. Bapak Ibu jangan aminin, iya memang saya nggak mampu, iya memang saya bodoh, iya memang dia lebih pintar dari saya. Bapak Ibu sedang mengutuki diri sendiri. Hari ini semua tanaman liar ini kita mau cabut sore hari ini. Kita mau cabut malam hari ini. Sehingga Bapak Ibu akan berbuah lebat bagi kemuliaan Allah. Katakan amin 12 kali. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu kita lihat terus yang ketiga apa? Setelah kita tahu hidup kita dipimpin Roh Kudus, yang kedua berusaha ingat perkataan kutuk atau sia-sia yang dikatakan orang tua atau dikatakan diri sendiri, kemudian mencabut setiap perkataan tersebut dalam nama Tuhan Yesus. Makanya usaha ingat, kalau Bapak Ibu ingat catat di situ, ingat cabut di situ, ya. Dan sebentar ketika nanti saya berdoa secara overall kepada saudara, semua yang tercatat di situ saya akan cabut satu saat. Ya.
Kalau bisa ingat, catat di situ Bapak Ibu, catat. Hari ini kita akan selesaikan perkataan kutuk ini. Sebab ini sangat berbahaya. Bahkan Alkitab tadi berkata dalam kitab Yakobus, seperti kemudi pada kapal, dia bisa menggerakkan hidup saudara. Perusahaanmu besar, usahamu besar, keluarga besar, tapi perkataanmu bisa menghancurkan keluargamu dan usaha bisnismu. Bahkan seperti api yang kecil tapi bisa membakar hutan yang lebat. Kemudian yang keempat, ambil keputusan dan minta Roh Kudus mengendalikan lidah kita. Seperti kekang pada mulut kuda. Kuda punya kekuatan yang besar, cara mengendalikannya adalah taruh kekang pada lidahnya, supaya mengendalikan kekuatan kuda itu. Saudara dan saya punya free will. Kita hanya bisa dikendalikan ketika Roh Kudus mengekang lidah kita. Jadi Bapak Ibu harus minta malam hari ini, minta, serahkan lidahmu kepada Tuhan, karena itu kan sesuatu yang buas dan liar. Yang bisa mengekangnya hanya Roh Kudus. Minta kekang Roh Kudus, yaitu firman Allah, mengekang lidah saudara dan saya. Wow. Baru hidup saudara dan saya terkendali sampai di tujuan. Masa depan sungguh ada, harapan tidak akan pernah hilang. Bagaimana itu terjadi? Kalau perkataan Bapak Ibu tidak dicabut. Kalau kita nggak serahkan lidah kita ke dalam kendali Tuhan. Makanya saya kalau berdoa bukan cuma serahkan hati. Tuhan, aku serahkan lidahku. Supaya tidak sembarangan omong. Tidak sembarangan bicara. Tapi ketika aku membuka mulutku penuh kuasa. Ketika aku membuka mulutku penuh dengan kehidupan. Aku tidak mau bicara sama dengan kebanyakan orang yang berbicara. Mayoritas belum tentu kebenaran. Tapi ketika Anda sendiri pun belum tentu itu kekalahan. Siapa tahu itu kebenaran. Singa adalah binatang buas. Hidup di hutan tidak pernah bergerombol, tapi dia raja di hutan. Haleluya. Amin. Langkah yang kelima adalah minta darah Yesus menyucikan kita dari setiap jalur kutuk perkataan. Haleluya. Minta darah Yesus menyucikan kita dari setiap jalur kutuk perkataan. Saya minta semua ini Bapak Ibu tulis, hari ini kita selesaikan yang bisa kita selesaikan, mendoakan yang bisa didoakan di situ. Bapak Ibu di rumah bisa mempraktekannya, karena kita bocor, bisa salah ngomong setiap waktu. Nanti ikut jalurnya ini, ya, ikut jalurnya ini. Supaya Bapak Ibu nggak tanya-tanya lagi. Saya lihat ada yang WhatsApp tanya Ibu Yoma, WhatsApp-nya tanya ke saya, Pak, itu cara doakan memetakan kutuk tanah seperti gimana? Nah ini saya minta Bapak Ibu catatan ya. Dalam beberapa minggu ini saya akan bicara tentang kemarin mematakan kutuk atas tanah, kutuk perkataan. Minggu depan saya akan bicara mematakan kutuk penyembahan berhala. Lebih mengerikan lagi itu. Ya, mari kita bersihkan semuanya dari hidup kita, sehingga Anda dan saya hidup dalam kemenangan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Anda dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Amin. Yang kelima adalah minta darah Yesus menyucikan kita dari setiap jalur kutuk perkataan. Dan yang keenam, mulai sekarang memperkatakan firman Tuhan. Langkah ini penting. Lalu mulai sekarang memperkatakan firman Tuhan yang tadinya sia-sia, yang tadinya omong kosong, yang tadinya adalah bicara ketika marah, mau marah aja, yang mau tersinggung, mau cerita orang, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak-anak, menyalahkan orang tua, menyalahkan keadaan, bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Berhenti hari ini, hanya perkatakan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan sanggup untuk memperbaiki segala keadaan yang tadinya tidak teratur, menjadi lebih baik kembali seperti bahkan melebihi yang dulu, bahkan akan lebih baik lagi. Mulai sekarang memperkatakan firman Tuhan, dan mulai sekarang memperkatakan berkat bagi diri sendiri. Aku diberkati, aku mengalami terobosan, aku akan diberkati secara keuangan, aku diberkati kesehatan, suamiku diberkati, anak-anakku diberkati, masa depanku penuh harapan, aku akan melihat terobosan dalam keuangan. Every day, every minute, terus itu. Ketika buka mata, masalah masih ada. Jangan perkataan masalah. Jangan perkatakan kutuk. Jangan perkatakan menghakimi diri sendiri. Berhenti hari ini. Taruh berkat di atas hidup saudara.
Ternyata berkat kutuk itu harus pilih. Pilih berkat atau kutuk. Kehidupan kematian itu harus pilih. Pilih kehidupan atau kematian. Bapak Ibu punya free will untuk memilihnya. Dan ketika Bapak Ibu mulai memperkatakan firman Tuhan, lalu memperkatakan berkat bagi diri, bagi keluarga, bagi bisnis. Ketika Bapak Ibu memperkatakan firman Tuhan, di saat itu, Bapak Ibu sedang menghapuskan tanda-tanda cakaran setan, termasuk menghapuskan segala kutuk perkataan yang turun beberapa generasi di atas saudara, ribuan generasi di atas saudara, yang tidak Anda dengar. Dihapuskan dari keluarga pribadimu, dan Tuhan membuat jalan baru kepada Bapak Ibu, yaitu jalan berkat, jalan pemulihan, jalan terobosan, jalan kemuliaan, jalan terobosan, jalan kesehatan, jalan untuk promosi, dan jalan untuk Anda melihat perkara-perkara besar. Katakan haleluya 12 kali dan tepuk tangan bagi dia. Tulis di situ haleluya. Amin. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Terlalu lama kita ada di bawah perbudakan perkataan kutuk ini. Ingat, ini unlimited loh Bapak Ibu. Saya harap di tingkatan ini nggak ada yang main-main Bapak Ibu ya. Karena tanpa sadar kita ucapkan itu kepada generasi yang akan datang. Dan orang tua ucapkan itu kepada kita. Nenek moyang ucapkan itu kepada kita dengan janji-janji covenant. Sehingga membuat anak cucu menderita. Kita punya kuasa dalam nama Yesus untuk mematahkannya dan menghapuskan tanda-tanda cakaran setan ini, supaya kita pribadi, keluarga, bisnis kita ada di dalam anugerah dan berkat-berkat kerajaan Allah. Yang terakhir yang akan kita lakukan adalah deklarasikan. Deklarasikan, katakan saya bebas. Katakan saya bebas. Katakan saya bebas. Saya bebas dari kutuk perkataan. Ayo, Bapak Ibu, kita deklarasikan ini. Ikut perkataan saya. Saya bebas. Saya bebas. Saya bebas dari kutuk perkataan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulangi lagi, saya bebas. Saya bebas. Saya bebas dari kutuk perkataan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, saya bebas, saya bebas, saya bebas dari kutuk perkataan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.